حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada was salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din wa ya la rahima sayyidina fid din masyarikil ardi wa gharibiha bi barriha wa bahriha wa ila ruhi jamil quburil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ruhi abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa alimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yaskinhumul jannah. Khususan ruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahala Allah bi fahmi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumihi fid dharain. Amin. Waqala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri al-khafiyyu, paling utamanya zikir itu adalah zikir khafi. Khafi tersembunyi, hanya di dalam hati. Wakila, dan dikatakan az-zikrul khafiyyu, zikir khafi itu la yarfa'uhul malaku, tidak diangkatnya oleh malaikat, li'annahu la itla'alahu alaihi, sebab tidak ada terlihat baginya atas malaikat. Wa huwa sirrun, maka zikir khafi itu termasuk rahasia, bainal abdi, di antara hamba, wa bainallahi ta'ala, dan di antara Allah ta'ala. Kaza zakarahu Syekh Abdul Qadir fi hadisil Baihaqi, demikian di dalam dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi an Aisyah, dari Siti Aisyah. Az-zikru
allazi la tasma'uhul hafazah, yaitu zikir khafi adalah zikir la tasma'uhu al-hafazah, yang tidak dapat didengar oleh malaikat hafazah yang mencatat amal perbuatan kita. Tidak dengar dia malaikat hafazah itu pada zikir khafi yang ada hanya di dalam hati. Yazidu ala zikri, menambahkan keutamaannya, ala zikri, di atas zikir, alladzi tasma'uhul hafazah, yang dapat didengarnya oleh malaikat hafazah, sab'ina di'fan, sampai 70 lipat ganda. Jadi zikir, saudara-saudara, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar itu adalah yang seperti kita bacakan, kita berzikir setiap habis sholat. Itu zikir jahar. Apalagi kita baca rame-rame, apalagi pakai speaker, ya. Itu zikir jahar. Zikir yang terang-terangan yang diucapkan, ya, jahar namanya. Kalau khafi bukan sekedar sir yang tidak kedengeran oleh manusia, tetapi malaikat juga tidak dengar. Malaikat hafazah aja nggak dengar terhadap zikir khafi yang ada di dalam hati manusia. Sedang zikir terus, berzikir dan berzikir, tapi tidak terdengar oleh orang di sebelah kanan kirinya, bahkan oleh dirinya sendiri. Tidak ada suara, tidak ada bergerak tuh, punya lidahnya, lidah nggak bergerak, bibir juga nggak bergerak, hanya ada di dalam hati yang ingat dengan Allah, 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 ya, tidak diucapkan, tetapi ada di hati. Allah senantiasa ada di dalam hati. Itu yang harus, yang menerus-menerus, terus-menerus, yang tidak bisa hilang bagi orang-orang yang sudah khusyuk, yang sudah lurus, sudah dekat hubungannya, senantiasa Allah ada di dalam hatinya. Sehingga malaikat sendiri tidak dapat melihat, tidak mengangkat akan zikir yang dibacakan dalam hatinya itu oleh orang yang sedang berzikir. Sebab apa? Tidak dapat didengar, tidak dapat dilihat itu zikirnya itu, ya, oleh malaikat sekalipun, apalagi oleh kita. Nah, ini zikirnya para siapa ini? Waliullah, para rasul, para nabi, ya, para wali yang telah hubungannya dekat lagi, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga terpelihara terus dirinya daripada lalai. Gak seperti kita, masih banyak lalai, ya. Jadi zikir terus ketika melihat alam semesta, ya, terlihat keindahannya, maka yang dilihat olehnya adalah keindahan penciptanya. Melihat sesuatu yang bagus, ciptaan Allah, maka ingat langsung dengan penciptanya. Melihat orang begitu bagus sekali, rupawan sekali,
ingat kepada penciptanya. Melihat makhluk-makhluk Allah yang sangat mengagumkan langsung dirinya di dalam hatinya, ingat dengan penciptanya. Siapa yang menciptakan makhluk Allah itu yang begitu mengagumkan? Kita jalan-jalan kemana-mana, pergi piknik, pergi ke puncak gunung, pergi ke apa itu namanya, panorama yang indah-indah, bukit-bukit yang indah. Kita akan melihat alam semesta yang begitu indah, ya, dipandang mata, maka hati bergetar. Begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dengan penciptanya, ya. Boleh kita kagum melihat mobil model baru nih, model mutakhir, begitu bagus sekali nih mobil, ya, buatan mana nih, madein mana nih, ya. Tetapi dia lebih itu lagi ingatnya bukan kepada penciptanya yang membuat mobil itu, tetapi lebih jauh daripada, ya, begitu hebatnya orang bisa menciptakan itu, yang diciptakan di hati mereka, ya, yang ada di ciptaan mereka itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan mereka yang membuat keindahan luar biasa, kebagusan-kebagusan, ya, keindahan-keindahan. Walaupun itu kendaraan sebetulnya ciptaan manusia, tetapi bagi orang yang sangat zikirnya terus kepada Allah, bukan kagum kepada penciptanya, tetapi kepada pencipta yang menciptakan mobil ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kelebihan kepada orang-orang yang berpikir tentang bagaimana menciptakan sesuatu yang lebih bagus. Tentang ilmu begitu juga, kita kagum dengan ilmunya si itu, ulama itu hebat sekali. Nah, kembali pada hakikatnya, kagumnya itu kepada penciptanya. Wah, anak kecil sudah pandai membaca Al-Quran sampai begitu hafal. Ditanya ayat ini ada di baris mana, di surah apa, maka dia lekas cepat menjawabnya. Begitu diteliti, dilihat, wah, benar-benar luar biasa. Kemana? Penciptanya anak ini yang hebat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat terus kepada Allah, ya. Tidak mengagumkan kepada penciptanya, tetapi hakikatnya dia mengagumkan di dalam hatinya itu kepada penciptanya, orang yang hebat ini, ya. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak anak-anak pintar, kecil-kecil, baru belum sampai puluhan tahun, baru 8 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran umpamanya. Udah sekian juz hafal dia. Apalagi yang sudah belasan tahun umpamanya, dia hafal 30 juz umpamanya. Begitu bukan sekedar hafal, tetapi benar-benar hafiz dia tentang ayat-ayatnya, tentang surah-surahnya. Bahkan barisnya, baris keberapa, halaman berapa, baris berapa. Anak-anak kita lihat sering di medsos, luar biasa. Itu adalah Allah sudah melahirkan, ya, di akhir zaman ini macam-macam kelebihan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha tinggi, maha agung, pencipta segala semesta itu, ya.
Begitu juga bila terjadi kejadian musibah dan sebagainya, kita kembali kepada Allah yang menciptakan alam ini. Kalau gitu alam memang benar-benar tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi alam dunia ini. Al-alam mutaghayyirun. Alam semesta ini semuanya berubah. Tidak ada yang kekal. Ya. Seperti kejadian-kejadian gempa bumi ya. Kita lihat baru-baru ini yang terjadi di Cianjur, itu gempa buminya di darat, bukannya di laut, tengah laut. Biasanya tengah laut, ini di darat. Jadi mengeluarkan suara yang luar biasa. Dan bergeraknya itu bukan goyang ke atas, bergeraknya itu ke atas, ya, sehingga banyak bangunan-bangunan yang runtuh, yang hancur, tanah-tanah yang longsor dengan sebab ada gerakan ke atas, seolah-olah ditonjok, ya. Dan itu sangat dahsyat sekali sekalian. Allah memperlihatkan kepada kita kekuasaannya. Sementara orang berjuang untuk membuat rumah yang indah-indah sudah puluhan tahun, hasil daripada dia mengumpulkan uangnya, dia membangun, membeli materialnya, sampai udah jadi selesai, bagus sekali, dan dia kagum dengan hartanya sendiri. Tiba-tiba datang peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Saat itu karena kampung itu barangkali andai kata Allah murka dengan seseorang yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah, sehingga orang-orang soleh pun di sekelilingnya yang pada taat kepada Allah, ibadah kepada Allah juga kena imbasnya, juga. Ini saudara-saudara, hati kita senantiasa harus zikir hobi yang harus kita jaga terus hati kita. Bila mana kita ada satu keinginan, ya, yang harus kita usahakan, kita harus berbuat, yang harus kita lakukan, itu kita pikir, ini ada perintah Allah apa enggak? Ini ada larangan Allah, jangan-jangan. Kita harus pikir. Maka jika memang ini adalah perintah Allah yang mendatangkan pahala kepada kita, kita lakukan dengan segera. Tetapi kalau ini tidak ada daripada perintah Allah, apalagi dilarang oleh Allah, jauh-jauhin itu. Ya, dengan kita menghindar daripada keinginan untuk ke situ. Jadi senantiasa jangan kita bisa dikendalikan oleh nafsu kita. Nafsu kita inilah yang harus kita kendalikan dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Zikir senantiasa. Bila kita diajak untuk berbuat maksiat, kita tahu ini dilarang oleh Allah. Siapapun yang mengajak, kita nggak bakalan mau. Lantaran apa? Ini adalah yang dilarang oleh Allah. Allah ada senantiasa di hati kita. Malu dengan Allah, takut dengan Allah, yang senantiasa ada dalam zikir kita dalam hati, zikir yang hobi. Ketika kita naik kendaraan oleng, baik itu kendaraan di laut yang oleng, goyang begini, naik pesawat gujrak-gajur ya. Kemana kita kalau bukan kembalikan kepada Allah? Ya, ya Karim, ya Allah, ya Allah, Allah senantiasa yang kita ingat. Coba kalau orang yang nggak beriman, apa yang disebut, apa yang dia ingat?
Oleh karena itu beruntunglah kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikir dengannya senantiasa, yaitu dengan zikir khafi. Bila mana kita ditampilkan di depan kita kejadian-kejadian, ingatlah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang menderita. Ya, ini nggak usah bertanya-tanya kepada siapa-siapa. Kembali aja kepada diri kita. Ada diri kita sendiri yang harus kita isi dengan zikir. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Senantiasa ada. Ya, Muhammadur Rasulullah. Ingat tuh semuanya. Allah Karim, insyaallah dijaga kita, Pak. Dijaga kita. Andai kata kejadian musibah menimpa pada kita, ya, kita sedang zikir, kita nggak bakal merasakan sakitnya itu, nggak bakal merasakan sakitnya, pedihnya itu nggak bakal merasakan, sebab kita dipelihara oleh Allah. Andai kata kita meninggal dunia sebelum menimpa pada diri kita musibah, ruh sudah diangkat duluan oleh Allah, sehingga kita tidak merasakan daripada pedihnya kejadian itu. Andai kata meninggal, andai kata tidak meninggal, tahu-tahu sudah ada di rumah sakit, baru sadar dia di rumah sakit. Waktu kejadian dia rasakan, enggak, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan kejadian semacam itu? Banyak kan? Nah, apalagi kita senang zikir. Jadi zikirnya bukannya macam-macam sebutan kita, aduh segala macam, tidak. Tetapi Allah ada di hati kita. Begitu sadar kita, ya, pada saat itu kita pingsan, itu suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pingsan itu rahmat dari Allah. Makanya untung pingsan. Coba kalau nggak pingsan, akan terasa semuanya yang dirasakan penyakit-penyakit itu. Nah, kita utamakan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, andai kata badan kita hancur sekalipun, Allah sudah tarik, Allah sudah angkat ruh kita dari jasad yang begitu hancur berantakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana memang wafat pada kecelakaan itu. Begitu juga orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ketika sedang zikir dia kepada Allah, pedang menebas dia, ruhnya sudah diangkat oleh Allah. Sebelum menimpa tuh pedang kepada tubuhnya, sudah diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyebabkan dia langsung wafat, meninggal dunia, ya, di medan tempur upamanya membela agama, berjihad di jalan Allah, itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang melihat, ngeri kadang-kadang, waduh kayak apa itu pantasnya sakit, padahal dia sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah ini sekalian, perlunya zikir kita senantiasa dipelihara kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa zikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai zikir khafi itu tidak didengar oleh malaikat hafazah. Apa itu malaikat hafazah? Yang memelihara diri kita, yang mencatat amal perbuatan kita. Ya. Raqib dan Atid termasuk hafazah yang memelihara kita. Daripada amal kita yang baik dicatat oleh malaikat apa? Ayo, malaikat apa? Raqib, ya. Kemudian yang buruk siapa yang mencatat? Atid. Ya. Dia nggak dapat mencatatnya. Nggak dilihat. Sebab apa? Ada di hati. Yang dia sendiri nggak dengar dan nggak tahu, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hanya hubungannya antara dia dan Allah.
Allah yang tahu. Allah yang tahu. Nah ini yang perlu kita senantiasa di hati kita, supaya kita terhindar daripada maksiat. Sebab kalau mau berbuat maksiat, ingat Allah. Allah ada. Dilarang oleh Allah. Dicegah. Jangan. Ya, dipelihara kita oleh Allah. Sehingga insya Allah kita semuanya akan menjadi husnul khotimah. Husnul khotimah. Dijaga. Lagi mau maksiat, nolak. Itu ibadah yang luar biasa. Ditolak oleh iman kita. Sebab kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita takut berbuat maksiat. Sebagaimana kita akan terjun ya ke jurang api neraka. Ke jurang api yang sedang berkobar, yang menyala. Ya, andai kata kita berani untuk berbuat maksiat. Sama juga kita melemparkan diri kita sendiri ke dalam api. Nauzubillah min dzalik. Coba kalau kita jalan, kita lompat sendiri ke jurang umpamanya, padahal curam sekali yang menyebabkan menjadi mati. Siapa yang salah? Ya, padahal dia tahu itu adalah jurang yang curam, yang bisa mematikan, tapi dia lakukan semacam itu. Ya, begitu juga berbuat maksiat kita. Kalau senantiasa hati kita zikir kepada Allah, kita akan dijaga oleh iman kita sendiri. Ya, jaga baik-baik. Bahkan keutamaannya sampai 70 lipat ganda. 70 lipat ganda keutamaannya. Ya, zikir khafi. Qala al-Manawi telah berkata Imam Manawi, kila dikatakan aroda dia menghendaki bijalika zikra, dengan zikir itu la tasma'uhul hafazah, yang tidak didengar zikir itu oleh malaikat hafazah, yazidu ala zikri, itu melebihi keutamaannya di atas zikir allazi tasma'ul hafazah, yang dapat didengar oleh malaikat hafazah, sab'ina difan, sampai 70 lipat ganda. Arada bijalika zikri at-tadabbur, yang dimaksud tadabbur zikir yang hobi itu adalah at-tadabbur wa tafakkur. Tadabbur makna, kalau kita baca Quran, tadabbur maknanya kita tahu, terjemahnya kita tahu artinya, maka menjadi khusyuklah kita dengan tadabbur membaca Al-Quran itu, ya, sampai keluar air mata dan menangis kita sambil membaca Al-Quran. Sebab kita tahu, bahkan kita ulang lagi sampai bergetar hati kita dan menangis kita menjerit saat itu. Itu tadabbur luar biasa. Makanya baca Quran yang tadabbur dapat cuma satu ayat, itu lebih afdal daripada satu kali hatam Quran. Satu kali hatam Quran 30 juz, ya, tapi nggak ada tadabbur, masih lebih baik satu apa tadi saya bilang, satu ayat yang kita bacakan tetapi tadabbur makna kita ulang lagi itu lebih afdal daripada dia baca 30 juz ngebut pengen hatam, ya, tetapi nggak ada tadabbur makna. Tidak ada tadabbur makna sama sekali, hanya ngejar pengen dapat sekian juz, dia lihat udah, wah, cepat lagi dibaca lagi, ya. Lebih baik yang tadabbur makna, walaupun hanya beberapa ayat yang kita baca. Begitulah hikmahnya kita membaca Al-Quran, supaya meresap di hati kita apa yang kita baca. Maka kita harus pelajari terjemahan daripada Al-Quran itu sendiri.
melalui penafsiran-penafsiran yang benar. Jangan punya paham sendiri, arti sendiri. Harus dengan penafsiran Al-Quran itu. Ya, sehingga banyak mufassir-mufassir yang menerjemahkan Al-Quran itu sendiri ke dalam bahasa yang berbeda-beda. Kita Indonesia diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, berbahasa Inggris ada di Inggris, berbahasa macam-macam negara sudah ada Al-Quran terjemahnya, tetapi lafadznya, matannya Al-Quran, ayatnya tidak boleh berubah. Tidak ada perubahan satupun juga daripada itu. Silakan terjemah macam-macam sesuai bahasanya, tetapi merubah dengan Al-Quran, dengan tulisannya yang berbahasa Arab, tidak boleh ada yang merubah. Sebab hurufnya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Fatihah ada berapa ayat, berapa huruf, huruf apa aja yang ada di surah Fatihah, dan ada huruf-huruf yang tidak ada di dalam surah Fatihah, itu ada berapa? Ada catatannya, sehingga kita nggak boleh membaca lebihin atau mengurangi daripada Fatihah itu sendiri. Oleh karena itu dianjurkan kita belajar dengan membaca yang terbaik di dalam membaca surah Fatihah. Apalagi dengan surah-surah yang lain lagi yang banyak. Fatihah aja dulu kita dalami. Ya. Untuk tadabbur mana? Itu baru sampai kepada Ar-Rahmanir Rahim. Di situ sudah luar biasa kalau kita tadabbur makna. Bagaimana rahmannya Allah kepada kita. Allah memberikan nikmatnya kepada kita tanpa kita minta, udah disiapkan oleh Allah. Allah lahirkan kita sudah keadaan lengkap. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Subhanallah, berapa tahun kita gunakan, kita manfaatkan nikmat ini. Itu baru sifat Rahman aja kita udah air mata mengalir. Kalau kita tadabbur. Apalagi kepada Ar-Rahim. Rahman sifatnya di dunia, Rahim sifatnya di akhirat. Kasih sayang Allah di dunia, tetapi sayangnya Allah dengan manusia-manusia, hamba-hamba pilihan dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Balasan Allah nanti di akhirat. Di dunia nggak seberapa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Oleh karena itu, seandainya orang manusia ini adalah lebih banyak dia memikirkan buat akhirat, ini kelas orang-orang yang zuhud sudah. Dia lihat dunia ini nggak ada apa-apanya. Subhanallah. Dia nggak perlu minta, dunia mana nggak perlu diminta. Emang udah ada, syukurin aja. Yang perlu kita minta adalah tetap nikmat ini supaya Allah jadikan, berikan kepada kita sampai negeri akhirat. Tetap di dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Keutuhannya sebab kita jaga semuanya anggota badan kita dengan nikmat-nikmat Allah inilah kita manfaatkan sesuai kehendak yang memberikan nikmat kepada kita. Allah berikan mata supaya bisa melihat apa yang kita lihat. Ya. Banyak salah lihat kita, itulah lalai kita. Banyak ya yang menyalahgunakan kaki bisa melangkah untuk ke masjid, untuk sholat berjemaah, tetapi kita nggak langkahkan tuh, diem aja di rumah, nggak sholat berjemaah, padahal bisa kita melangkah. Itu udah lalai kita kepada Allah, yang perlu kita istighfar banyak-banyak. Kita nggak manfaatkan untuk meraih keuntungan yang besar, rugi kita dan lalai kita kepada Allah. Tidak memanfaatkan nikmat yang begitu besar. Kadang-kadang kita nunggu kapan, saudara-saudara? Banyak waktu untuk membaca Al-Quran, ya sebetulnya, tetapi tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Nggak sempet baca Quran, malah HP, nggak berhenti-berhenti ngeliat HP tuh. HP, suruh baca Quran 1 hari 1 juz, berat. Padahal cuma setengah jam, kelar tuh 1 juz, sampai 1 jam.
Ya, mungkin yang terbata-bata sampai 1 jam, tetapi kalau buat itu nggak ada 1 jam. Ya, nggak ada waktu. Padahal itu meraih keuntungan yang begitu besar daripada hanya membuka HP yang konten-konten kadang-kadang yang nggak senonoh, yang nggak ada keruan, tidak ada keuntungan, bahkan banyak merugikan kita. Akan pandangan mata kita salah gunakan. Ya, lebih banyak itu kita termasuk lalai, yang harus banyak istighfar kita kepada Allah. Kenapa kita salah gunakan itu semuanya? Padahal masih banyak yang harus kita lihat, ayat-ayat Al-Quran, membaca buku-buku supaya tambah ilmu, membaca kitab-kitab, ikut mengaji, taklim dan sebagainya, tetapi kita nggak manfaatkan. Ini termasuk orang yang lalai kita, yang termasuk orang yang harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istighfarnya juga enggak kadang-kadang. Sholat, tapi habis sholat nggak istighfar lagi, berangkat aja bring, ya, nggak mengikuti doa-doa dulu segala macam. Jadi hanya kehidupan ini sangat, mereka itu ngejar-ngejar yang sementara untuk dunia. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang sholat, tetapi habis sholat boro-boro ba'diyah. Nggak ada ba'diyah, istighfar juga enggak, kadang-kadang sambil jalan. Kenapa? Urusan dunianya yang dikejar-kejar, mau buru-buru. Urusan apa? Dunia itu diambil dari kata dana yang hanya sementara. Dia lupa dengan zikir, wiridan, baca ini, baca itu untuk bekal akhirat yang kekal abadi. Urung yang kekal abadi, dia lupa. Dia kira tuh ibadah cuma sholat aja, sholat udah. Nah, ini perlunya ilmu dibarengi dengan iman, dibarengi dengan ilmu, sehingga orang akan menjadi doyan menuntut ilmu. Kalau memang sudah dasarnya iman. Kalau nggak ada dasar iman, Pak, ya males untuk ilmu. Apalagi sholat, asal sholat. Dari kecil juga gue udah belajar sholat juga yang dibicarakan. Ya, zikir ya dari dulu juga zikir gue. Buat apa ilmu mencari zikir lagi, ya kan? Sementara. Harus perlu dibimbing terus sebetulnya zikirnya itu. Ya, ini makanya kitab-kitab ini mengulangi lagi, menerangkan tentang air yang digunakan untuk mandi hadas, yang digunakan untuk wudhu dan sebagainya. Itu semuanya perlu dengan ilmu yang kita amalkan, sehingga harapan kita menjadi mulus, mahdoh, ya, ibadah kita semata-mata untuk keuntungan diri kita dan untuk akhirat, ya, yang kita kejar ke sana nanti. Ya, dunia mah sebetulnya nggak perlu kita itulah. Ya, buat orang-orang yang sudah zuhud, bahkan mohon maaf, andai kata Allah berikan, kalau orang yang sudah takwanya benar, udah zuhudnya benar, setiap itu dia zikir, habis zikir kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak duit yang di bawah dia, yang di depan dia. Ya, padahal di situ ada dolaran, ada realan, ada rupiah segala macam. Sekali zikir dia tinggalkan, Pak. Dia tinggalkan, nggak ada apa-apanya. Dunia. Itulah kekuatan iman kita. Ya, jadi di dalam sholat jangan mikirin masalah keduniaan. Ini mahdoh, hanya urusan kita dengan Allah buat akhirat. Jangan memikirkan tentang keduniaan. Kalau kita lagi mengejar buat akhirat, dunia nggak ada apa-apanya, Mari kita mengejar adalah jangan kita kaitkan dengan arasan dunia kita, nggak ada apa-apanya. Subhanallah. Jangankan kita pakai target gitu ya. Nah, dakwah pakai target, pakai apa namanya tuh? Pakai tarif, subhanallah. Baru-baru ini saya ingin itu, Pak, memanggil orang yang ngetop gitu ya, yang katanya dai gitu, ya. Jadi dibayangkan berapa katanya. Pak Ustaz siap nggak katanya? Berapa? 31 juta katanya. 31 juta. Belum apa-apa udah 31 juta. Ya. Berarti niatnya udah jauh. Makanya enggak.
kita nyolong orang yang mau nggak pakai gitu. Berapa aja keikhlasan kita, itu yang paling bagus. Tergantung kita aja. Tapi kalau pakai gitu-gitu nggak ada. Itu udah kelasnya bisnis sudah. Pencari hanya dunia. Berarti kalau nggak ada segitu dia nggak jadi. Ya kan dakwah di tempat kita. Kalau kita nggak mau, nggak ada duit, berarti ya udah yang dicari apa dengannya? Ya, bukan untuk menebarkan ilmu berdakwah, tetapi cari duit. Bukan untuk akhirat, tetapi dunia semata-mata. Ya, gitu. Oleh karena itu lebih baik kita adalah semuanya kita kaitkan. Ya, kita berbuat ini dan itu memang untuk Allah. Andai kata hasilnya juga untuk Allah, kita tetap mencari keredoan semuanya. Orang yang memberi dan kita yang memanfaatkan, dan Allah juga ridho akan langkah-langkah kita semuanya. Ini yang perlu kita harapkan. Dan sekalian rahimakumullah. Jadi at-tadabbur itu ada di hati kita. Tadabbur akan ada tadabbur alam tuh ya. Kita tadabbur alam tuh dalam rangka zikir juga. Kalau pergi kemana-mana lihat alam semesta begitu indah, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Allah. Ingat di situ dengan Allah. Namanya tadabbur alam. Kalau baca Quran namanya tadabbur makna. Ya, tadabbur makna daripada Al-Quran sendiri. Atau tafakkur, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah dengan tafakkur. Bahkan dengan yang ada ciptaan Allah pada diri kita sendiri. Mau tidur bisa tafakkur dulu kita. Tafakkur, ya Allah ya Tuhan kami. Jangan-jangan ini tidur saya adalah tidur yang terakhir, yang akan menghari hidup kita dengan tidur ini. Maka kita baca dengan doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan aku tetap menyebut namamu ya Allah, padahal aku mati menghadapmu ya Allah. Supaya mati kita husnul khotimah. Itu tafakur, kita pikirkan apa yang harus kita baca, apa yang kita lakukan supaya kita dapat husnul khotimah. Mau tidur apa yang harus kita kerjakan, ya, supaya jangan-jangan kita nih udah nggak bangun lagi tidur ini. Surah apa yang harus kita baca, ya, apakah taklim dulu, apakah apa dulu, apakah kita punya HP kita putar itu apa Al-Quran, kan ada Quran itu yang sekian juz itu ya, yang sampai 2-3 jam lagi itu terus ya, kita kasih tak tidur ya kita, supaya bisa dihibur dengan Al-Quran. Kita bangun tidur masih ngaji-ngaji juga tuh HP ya, subhanallah. Ini hadirin sekalian rahimakumullah ya. Tadabbur masnu'atillah di dalam ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, wa istinbatil ahkam syar'iyyah di dalam melahirkan ya, memutuskan hukum-hukum syara', wa tasawwuril masail fiqhiyah, dan di dalam membahas bahsul masail tentang fikih dan sebagainya. Nah itu berpikirnya akan berpikir, semuanya berpikirnya itu adalah menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati yajurru biha syahsu, yang menariknya dengan syariat itu oleh seseorang ala qalbihi, di atas hatinya, wa tafakkaru fiha, dan dia berpikir di dalam ya melahirkan, menerbitkan undang-undang, hukum-hukum Allah dan sebagainya. Tapi yang syar'i, Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la tasma'uhul hafazah, ya, yang tidak didengar zikirnya itu oleh malaikat hafazah, ayil muwakkaluna bi kitabatil a'mal, yang malaikat-malaikat itu yang telah diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat amal-amal perbuatan mereka. Siapa itu? Malaikat hafazah namanya. Diberi nama Raqib dan Atid. Walam yakul allazi ta'lamuhu, dan Rasul tidak mengucapkan
apa-apa yang dapat diketahui oleh malaikat. Jadi yang tidak dapat diketahui oleh malaikat sehingga tidak dicatat adalah zikir khafi yang ada di hati kita. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan zikir khafi. Ya, sebab kadang-kadang kita sekalian untuk zikir jahar aja juga banyak lalai, apalagi khafi. Mana zikir jahar la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya lagi kemana-mana. Ya kan? Zikir, lagi sholat, kan lagi zikir tuh sholat. Ya, sebetulnya tatmainul qulub, mestinya tenang hatinya, tetapi pikirannya kemana-mana. Lalai lagi zikir, apalagi hobi. Ya, yang dapat memelihara kita. Jahar aja juga berat kita. Banyak orang tahlil kalau lagi ada tahlilan, la ilaha illallah sampai 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar nggak tuh hatinya tuh zikir? Ya, benar nggak hatinya? Jangan-jangan berkat yang gedean buat gue, berkat yang gedean buat gue. Apalagi sambil zikir sambil dikeluarin makanan. Nah itu yang mana masih dekat gue itu. Ya. Makanya jangan suka ngeluarin makanan, minuman, orang lagi baca doa, lagi zikir nih dan itu. Sudah baru nggak khusyuk jadinya. Lagi amin amin itu kesiniin dikit. Ya no tambahin, bukannya zikir berdoa dengan benar, ya lalai sebetulnya kita baca Quran, sholat begitu juga. Sudahkah dapat nilai sholat kita dari Allah? Sebab sholat kita dalam keadaan lalai, nggak ingat kita, ya. Nah, ini harus kalian rahimakumullah. Wasababu ziyadah fi dzalika annahu fi ghalibi masailihi naf'un muta'addun. Ya. Kenapa di situ ditambahkan di dalam zikir khafi dengan kelebihan-kelebihan yang begitu banyak, sebab di dalamnya ada kemenangan, keunggulan daripada masalah-masalah yang sangat bermanfaat yang berbilang-bilang, ya, daripada zikir khafi. Manfaat luar biasa dengan zikir khafi. Dapat akan menolak dari segala kemunkaran dengan adanya zikir khafi. Kemaksiatan dengan adanya zikir khafi ditolak semuanya. Tetapi begitu ada kebaikan diraih semuanya. Ya. Rakus dia, doyan dia dengan kebaikan itu. Nah, disitulah wa ziyadatu imanin, dan akan bertambah iman, wa ikhlasin, dan semakin bertambah ikhlasnya. Dengan apa? Ada zikir khafi. Jadi dengan yang namanya niat ini dengan karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Ya, apa aja kita ucapkan doa ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Nah itu sama kodin anandai fadisar robano dan haji sanati lillahi ta'ala, ya gitu. Maka semuanya itu kita niatkan dengan karena Allah Ta'ala, benar-benar bukan hanya ucapan kita tetapi hati kita lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah memelihara kita semuanya sampai akhir hayat kita, tetap kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jangankan yang khopinya, yang jaharnya juga mampu kita mengucapkan akhir kalam kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan husnul khotimah, masuk ke dalam surga daripada surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya terlintas dari lidahnya ketika sakaratul maut sempat mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Makanya kalau kita sedang talqin orang itu sedang sekarat, sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, jangan disuruh lagi, diam aja udah. Supaya andai kata dia napas yang terakhir belum terselang dengan kata-kata yang lain. Tapi kalau dia ngomong lagi yang lain, tuntun lagi la ilaha illallah. Makanya dia usahakan, kalau dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, kita jangan berisik nyuruh nyebut-nyebut, jangan. Biarin, itu udah yang terakhir. Mudah-mudahan
kita semuanya bisa menciptakan semacam itu, namanya akan wafat kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan hari ini ada kita punya salah seorang ibu jamaah Al-Musyarafah, baik hajinya, umrohnya, jemaah taklimnya, Ibu Hajah Amanah binti Haji Ahmad yang baru saja berpulang ke rahmatullah tadi malam sekitar jam 8:30 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan semoga beliau husnul khotimah. Amin. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni, ditutupi dengan kebaikan yang dia lakukannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Dan sesudah ini juga ntar kita siapa yang mau ikut bareng kita akan takziah ke rumah beliau ya, sama-sama, mudah-mudahan yang ada waktu ya. Kita sama-sama takziah dengan mengharap sunnah-sunnah Rasul yang harus kita lakukannya. Talim kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ghafuri lil abdi zil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi. Wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa bi anbiya hitama wa ala al-alil kirami as-sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana ashrafna wa alal ladza ashrafna fatub alaina tawbah tagsilu kulla haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasahilil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma. Amin ya rabbi asma fadlau wajudam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatus sisubi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربي ربي جل الله ما